Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam Jumat ini Sayyidul Ayyam kita dapat berjumpa kembali melalui media ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian ada dalam kesehatan. Sahabat-sahabat saya mudah-mudahan digampangkan milik dan rezekinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedikit saja bahwa ujian Allah itu ada dua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa nabluukum bil khairi wasyarri. Kami akan uji kamu dengan yang baik dan dengan yang tidak baik. Jadi yang dinamakan ujian atau cobaan bukan hanya yang buruk-buruk saja, tetapi yang baik itu pun ujian. Bukan hanya miskin ujian, jadi kaya pun ujian. Bisa agak dia memanfaatkan kondisi kaya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab harta, jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hak orang lain yang harus disalurkan melalui yang namanya zakat, sedekah, infak, menolong fakir miskin dan lain sebagainya. Maka jadi orang yang kaya harus bersyukur. Jadi orang yang miskin jangan putus asa, harus mampu bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, isbiru ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, isbiru, kamu harus sabar. Wasabiru, dan perkuat kesabaran. Kamu harus jadi orang tegar. Bukan hanya sekedar sabar, tetapi harus tegar. Kalau sabar mah biasa. Diputusin cewek, sabar. Belum gajian, sudah tanggal akhir, gak punya untuk rokok, sabar. Sebentar lagi. Itu sabar biasa. Tetapi wasobiru itu sabar yang sangat. Jadi sungguh ajaib orang yang beriman ini. Kalau dia miskin bersabar, kalau dia kaya bersyukur. Kalau dia sedang senang bersyukur, jangan lupa. Kalau dia sedang sedih bersabar. Dan dua yang berlawanan itu pasti selalu menimpa manusia. Dalam kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus. Ada ondak dan duri, pasti ada lika-likunya. Maka jalani itu. Orang yang kaya tidak selalu senang terus. Orang yang miskin tidak selalu sedih terus. Ada saatnya orang miskin juga itu bisa tertawa. Bahkan orang yang ada di kolong jembatan sekalipun bisa tertawa. Itu maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma'ala wa addada. Saya mau menggarisbawahi ayat itu. Celaka bagi orang-orang yang pengumpat, yang membicarakan aib orang lain atau yang disebut ghibah, dan yang menyembunyikan hartanya, yang tidak mau menyalurkan hartanya. Allah dijama'a ma'ala wa addada,
yaitu yang mengumpulkan hartanya terus dihitung, dikumpulkan, dihitung, ngumpulin, ngitung, gitu kerjanya. Itu bagian daripada orang celaka. Hasil keringat sendiri kita banting tulang bekerja, tetapi hanya sekedar dikumpulin terus dihitung berapa hasilnya, tidak mau sebagian rezekinya disalurkan. Itu bagian daripada orang yang celaka. Bahkan ada suatu kalimat, man jama amalan bi ghairi haqqin sallatahullahu bil ma'i wattin. Barang siapa yang mengumpulkan harta dengan jalan yang batil, tidak hak, maka Allah akan berikan, timpakan kepada mereka itu air dan tanah. Air maksudnya banjir, tanah maksudnya longsor. Terjadinya banjir di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh, banjir besar, banjir bandang yang menelan korban jiwa tidak lain, itu karena keserakahan para pejabat, keserakahan orang-orang yang di atas. Padahal fasilitas sudah dipenuhi, mobil dinas, rumah dinas, segala macam serba dinas. Bahkan yang namanya pejabat itu kencing dibayarin negara gitu. Bahkan yang namanya pejabat itu di tengah-tengah yang lain bayar pajak, ini gratis pajak. Sudah kaya tetapi masih mencuri. Itu kan orang yang tidak tahu syukur. Akibat keserakahan orang-orang yang di atas, terjadilah musibah yang sekarang kita saksikan. Sudah kaya, terus menebang pohon ribuan hektar, sehingga kita bisa lihat di berbagai macam video itu kayu gelondongan terbawa air, tiada lain itu sebuah bukti keserakahan pejabat yang telah menebangi hutan. Itulah. Sedangkan kalau musibah sudah terjadi, siapapun kebagian. Tidak yang buruk, tidak yang baik. Semuanya kebagian. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khossah, kata Allah. Takutlah kamu kepada bencana yang ketika menimpa, bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Orang yang baik-baik juga kebagian jatahnya akibat si zalim itu. Maka ini perlunya yang dinamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada kema'rufan, kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Tugas ulama, tugas umaro. Dzoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di darat dan di laut tidak lain itu karena tangan-tangan manusia, keserakahan manusia. Dan mudah-mudahan korban jiwa yang ada di Sumatera dan sekitarnya, Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahannya. Allah tempatkan di tempat yang terbaik, dan keluarga yang ditinggalkannya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Jangan jadi orang yang rakus, jangan jadi orang yang serakah, yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.